Mosi pada siang hari ini, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebagai tim oposisi, saya memiliki pembukaan, yaitu dunia punya batasan. Itu mengapa relevan kita tidak selalu harus dituruti. Tugas orang tua adalah mendukung, menengahi, dan mencegah hal-hal buruk. Dan saya akan menanggapi argumen dari tim pemerintah. Pertama, dikatakan dalam status quo tim pemerintah, orang tua sekarang menginginkan anak menjadi PNS karena terjamin dan lain-lain. Tapi sekarang buktinya, sudah banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi bekerja dalam bidang IT. Mengapa? Karena revolusi yang tim pemerintah sudah katakan ketika pekerjaan akan digantikan semua oleh mesin. Data ini diambil dari Zeniora.education, sehingga status quo tim pemerintah saya anggap kurang relevan. Selanjutnya, anak harus diarahkan. Pembatasan dilakukan karena anak masih belia dan labil. Apakah anak yakin bakat dan hobinya akan dijadikan pekerjaan yang akan terus-menerus dia lakukan? Itu adalah keputusan yang besar. Belum lagi pengorbanan waktu ketika belajar seni, begitu dioptimalkan, begitu diterus-teruskan. Rasa jenuh, ketika sudah rasa jenuh, apa yang akan terjadi? Ditinggalkan karena anak labil, tentu saja. Banyak sekali contoh, yang salah satunya adalah model internasional bernama Daniel Maritz. Dia berkata bahwa ketika kamu berjalan di panggung, sekali dua kali rasakan, karena ketika sudah berkali-kali, rasa itu sudah akan hilang. Dan sebagai tim oposisi, saya akan menyebutkan argumen-argumen saya. Orang tua memang suka terkesan mengekang anak, karena orang tua tahu apa yang dirasakan anaknya pada saat ini, yaitu kesenangan sesaat. Orang tua ingin akademik yang diutamakan dibandingkan seni, karena seni itu terkesan hanya hobi, belum tentu akan dijadikan pekerjaan, belum akan menjamin kehidupannya dan memiliki umur. Ingat, kehidupan seni banyak sekali rata-rata mempunyai umur. Pengetahuan akademik berprestasi terjaminnya lebih besar. Prof. Muladi berkata, kualitas akademis harus diutamakan dan pada dasarnya memang sudah seharusnya seperti itu. Dan masuk ke dalam argumentasi saya yang kedua, prinsip moral seperti yang dikatakan tim pemerintah, tapi ada tim pemerintah lupa bahwa prinsip moral juga perlu dilatih, ditatih. Belajar akademik itu seperti makan sayur, melakukan pola hidup sehat. Bukan harus suka, tapi harus terbiasa. Ketika sudah dibiasakan dan tidak dimanjakan, anak pun tidak akan merasa menderita, seperti yang dikatakan tim pemerintah. Psikolog bernama Tanti Binianti, SPSI, berkata dalam Instagramnya demikian. Ini dalam Instagramnya berjudul Orami Parenting. Dia berkata seperti itu. Tapi ketika seorang anak yang bebas, dimanja dan tidak dibatasi, anak akan menjadi liar, dan ketika sudah jenuh dengan seni akan ditinggalkan begitu saja. Mungkin akan dimainkan sekali-sekali, tapi apakah pengoptimalannya itu efektif? Saya rasa tidak. Dan tidak memiliki, ketika anak bosan dan tidak memiliki bekalan akademi yang cukup, apa itu yang diinginkan oleh tim pemerintah? Pengangguran, kesana kesini, tidak ada hasil. Dan masuk ke dalam argumen saya yang terakhir, argumen saya yang ketiga. Tadi tim pemerintah mengatakan mengambil contoh Freddie Mercury, dan di sini menariknya saya akan mengambil contoh yang sama, yaitu sosok public figure Freddie Mercury. Memang benar, ia seorang musisi hebat, musisi besar yang tidak dibatasi oleh orang tuanya dalam bidang seni. Ia senang dan tanda kutip tidak bosan, tidak jenuh dalam pekerjaannya. Tapi lingkungan pekerjaan dalam dunia seni sudah menjadi rahasia umum. Seks bebas, narkoba menjadi simpenan, dan ini terjadi karena kurang penempahan prinsip moral dari orang tua.
seperti yang dialami oleh Freddie Mercury di dalam filmnya. Bahkan seorang influencer bernama Patricia Gunawan kerap mengatakan seringkali, memberitahu, memperingati untuk orang-orang yang akan terjun ke dalam dunia seni bahwa sebegitu kelamnya dunia seni. Itu mengapa prinsip moral dibutuhkan seperti poin berikut sebelumnya. Tapi ketika belum ditepa, belum selalu dimanjakan, prinsip moral tidak akan terbentuk. Argumentasi saya yang ketiga, jadi tadi tim pemerintah mengatakan oke, saya lanjut ke dalam. Oleh karena itu, hanya memberi batasan sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua dari prinsip moral itu yang dikatakan oleh tim pemerintah, itu tidak bisa direalisasikan. Karena prinsip moral tidak ditempa dan contoh-contoh buruk valid yang terjadi memang apa adanya. Rahasia umum, kita semua sudah ketahui itu. Inilah yang ditakutkan oleh orang tua, dan disinilah tugas orang tua mengapa harus sudah adanya batasan-batasan yang diberikan seperti itu sejak dini pastinya. Itu mengapa sebagai tim oposisi saya merasa diuntungkan dan saya bangga menjadi tim oposisi karena argumen tim pemerintah dapat saya patahkan. Dan kita perlu ketahui bahwa dunia memiliki kelamnya tersendiri. Batasan itu diperlukan. Itu mengapa ketika seni dan hal negatifnya tidak dibatasi, apa yang akan terjadi? Kita semua tidak tahu. Tapi sebagai orang tua memiliki rasa ketakutan tersendiri ketika anaknya menjadi gagal. Itu mengapa sudah seharusnya memang seperlunya orang tua melakukan hal tersebut, karena ingat bahwa pada dasarnya seni tidak lebih besar daripada akademi. Boleh dikembangkan tetapi tidak boleh melebihi akademi. Ingat bahwa seni tidak selalu memiliki umur, tapi akademi tidak. Terima kasih.